Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur
kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala duduk sama-sama untuk belajar mengkaji daripada ilmunya Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan perkumpulan kita keluar dari majelis ini Allah berikan keberkahan dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan daripada pelajaran kita di kitab Fathul Hadis Imam Jalaluddin Suyuti di bab salam. Kita lanjutkan sebentar karena setelah ini babnya udah pindah bab doa. Wa qala radhiyallahu an qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza dakhaltum fi majlisin fasallimu wa idza kharajtum fasallimu ay yundabu as-salam inda mulaqati muslimi wa inda mufaraqatihi badalan min amanin wa iqamatan li sya'airi ahli iman kadza qala huwa al-aziz. Berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih di dalam keutamaan mengucapkan menebarkan salam. Jadi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza dakhaltum fi majlisin fasallimu. Apabila kalian telah masuk di dalam satu majelis, fasallimu, maka ucapkanlah salam. Fa idza kharajtum fasallimu. Kalau kalian keluar, maka ucapkanlah oleh kalian assalam. Ay yundabu salam inda mulaqati muslim. Disunahkan kita untuk mengucapkan salam saat bertemu dengan saudara kita yang muslim. Wa inda mufaraqatihi, begitu juga saat kita berpisah dengan saudara kita yang muslim, sunnah juga kita untuk mengucapkan salam. Badalan bil aman, karena salam itu kita melontarkan, mengucapkan, kita doain ke saudara kita lil aman, untuk keamanan untuk diri. Wa iqamatan, begitu juga salam itu iqamatan, kita mendirikan di sya'ari ahli iman, untuk menyiarkan daripada syiarnya orang yang beriman. Jadi salam yang kita ucapkan saat bertemu dengan saudara kita yang muslim, begitu juga saat kita berpisah dengan saudara kita yang muslim, adalah kita itu telah mendirikan yang namanya syiarnya orang-orang yang beriman. Qala Nawawi yustahab idza dakhala baita an yusallima. Imam Nawawi di dalam syarahnya mengatakan yustahab, disunahkan. Idza dakhala baita, apabila seseorang masuk dalam rumahnya, an yusallima, untuk mengucapkan salam. Ada orang masuk ke rumah habis kerja, habis keluar dari rumah masuk ke rumah, disunahkan kita itu untuk mengucapkan salam. Fa in lam yakun fihi ahadun, kalau di rumah itu nggak ada orang, bagaimana ya salamnya? Jadi kalau kita masuk ke rumah ada orang, salamnya kayak biasa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di rumah kita tahu di rumah kita ada orang. Tapi ini kalau di rumah kita nggak ada orang, kita habis keluar sama keluarga kita jalan-jalan misalnya, keluar dari rumah kita. Kita tahu di rumah kita nggak ada orang, karena orangnya kita keluar tuh hari Minggu atau hari Sabtu kita keluar. Faliyakul, maka hendaknya orang itu tatkala masuk ke rumah, di dalam rumahnya nggak ada orang, dia mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Jadi kalau di rumah kita tahu kagak ada orang, tetap sunnah untuk mengucapkan salam. Tapi salamnya berbeda sama rumah yang kalau ada orangnya, tapi nggak ada orangnya. Jadi kalau ada orangnya di rumah, ada istri kita misalkan, kita pulang kerja, kita pulang habis dari nafkah, kita pulang ya, ditungguin sama istri kita, kita buka pintu, assalamualaikum. Karena kita tahu di rumah kita ada istri kita. Tapi kita keluar nih sama istri kita, sama anak kita, di rumah udah pasti nggak ada orang, maka tetap disunahkan untuk mengucapkan salam. Tapi salamnya dengan mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Begitu. Wakadha ila fala masjidan aw baitan li ghairihi laisa fihi ahad. Begitu juga kalau kita masuk masjid atau masuk ke rumah
ya bertamu ke rumah orang lain. Karena nggak ada orangnya, ya udah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Yustahabu an yusallima an yaqul assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Jadi kalau masuk ke rumah tamu, ke rumah orang, biasain kita ngucapin salam. Ya, begitu juga kalau masuk masjid. Ya, masuk masjid yang pertama kita mengucapkan ya Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Doa ke masjid. Dimulai masuk kaki yang kanan. Kalau bisa diniatin, ya Allah aku niat iktikaf dalam masjid. Biar kata kita di masjid tidur-tiduran tetap dapat pahala. Karena kita udah niat iktikaf. Begitu. Nah, kalau di masjid sunnah juga kita setelah baca doa untuk mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Begitu. Begitu juga kalau kita masuk ke rumah orang, kita mau masuk ke rumah orang, kita mau bertamu sama orang, sunnah kita untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum ahlal baiti wa rahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika kita mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, kemudian ditambah assalamualaikum ahlal baiti wa rahmatullahi wabarakatuh. Wa yustahab liman salam ala insani falam yarud alaihi an yaqula lahu bi ibaratin latifah. Raddus salam wajib wa yanbaghi laka an turad alayya yasqutu anka al-fardh. Jadi ini menerangkan kalau ada teman kita, saudara kita yang kenal baik sama kita ngucapin salam tapi nggak dijawab sama dia, maka sunnah tuh kita tegur dia. Ya, tapi dengan bahasa yang baik. Anak kita masuk ke rumah, assalamualaikum, anak kita nggak ngucapin salam, ya maka kita ajarin anak. Ayo tadi bapak ucapin salam, ya maka apa jawabnya? Waalaikumsalam. Begitu. Ya begitu juga sama saudara kita, sama teman kita. Kalau kita ngucapin salam nggak dijawab, ya itu tegur teman kita. Tapi dengan teguran yang baik, dengan bahasa yang baik, dengan bahasa yang lembut. Jangan sampai bahasa-bahasa kita menyakiti hati mereka. Tampang kita ngucapin salam dia kagak, ya malah kita omel-omelin kagak. Tapi kita tegur dengan teguran yang baik. Kalau kita ngucapin salam, teman, saudara, tetangga kita nggak jawab, maka sunnah kita untuk ingetin. Ya jawab dulu salamnya, waalaikumsalam. Gitu. Karena menjawab salam ini hukumnya wajib. Dan kita yang ngucapin salam disunahkan juga nih untuk ingetin saudara kita. Kalau kita jawab salam, sunnah ngikutin saudara kita buat jawab salam kita. Tapi dengan bahasa yang baik. Begitu kata Imam Nawawi. Tapi jangan sampai kita udah ngucapin salam, saudara kita nggak jawab, kita malah ngomel-ngomelin kagak. Yang disunahkan kita ngingetin dengan bahasa yang baik. Boleh ya ingetin anak kita, istri kita kalau di rumah. Kita buka pintu, assalamualaikum nggak dijawab, ya, ingetin ke istri kita, anak kita, tetangga kita dan orang-orang yang kita kenal baik. Untuk kalau kita ngucapin salam, sunnah kita ingetin untuk dia jawab salam kita. Wa fi riwayatin Baihaqi an Qatadah idza dakhaltum baitan fasallimu ala ahli. Apabila kalian masuk ke rumah, fasallimu ala ahli. Ucapin salam kepada keluarga kita. Idza kharajtum fa'uda'u qablahu bisalam. Kalau mau keluar, disunahkan juga kita untuk mengucapkan salam. Jadi masuk rumah, ya sunnah kita untuk mengucapkan salam. Mau keluar rumah sunnah juga kita untuk mengucapkan salam. Begitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam abqalun nas man yadkhulu bisalam. Nabi mengatakan mengingatkan nama kita abqalun nas, paling pelitnya orang. Abqal itu kata dari bakhil. Kalau bakhil pelitnya biasa. Tapi kalau abqal paling pelitnya orang. Siapa yang man yadkhulu bisalam? Orang yang pelit buat mengucapin salam. Jika ketemu sama saudara, ya wala senyum, nggak ada senyum-senyumnya, nggak ada salam-salam, cuma lewat doang begitu. Nah itu orang, kata Nabi, paling ya, pelitnya orang adalah orang yang pelit sama salam. Ketemu teman kagak ngucapin salam, ya, ketemu saudara di jalan boro-boro ngucapin salam, senyum aja kagak. Nah begini, naudzubillah. Ya, maksudnya salam itu adalah bentuk keharmonisan. Jadi kita ngucapin salam, ya itu bentuk keharmonisan
pesan kita kepada saudara kita yang muslim. Wa qala Ibnu Hajar fi Tanbihil Ahbar fi Tanbihil Akhyar. Imam Ibn Hajar di dalam kitabnya Tanbihil Akhyar mengatakan wa yahrusu an yusallima fi kulli yawmin ala ashratin minal muslimin. Ya, kita hendaknya itu kita bergegas, kata Imam Ibn Hajar, kita bergegas untuk mengucapkan salam setiap harinya minimal ke 10 orang. Jadi kita jalan ketemu orang assalamualaikum, jalan lagi ketemu orang assalamualaikum, minimal 10 kali, minimal 10 orang kita temuin untuk kita ucapin salam. Itu kata Imam Ibn Hajar. Wa yakuna huwa mubtadi, hendaknya dia yang mulai duluan ucapin salam. Ketemu orang nih, ya kalau bisa kita duluan yang ucapin salam, jangan dia dulu, ya karena yang paling afdol orang yang ucapin salam daripada orang yang menjawab salam. Walaupun tuh salamnya yang menjawab wajib, tapi yang paling afdol yang pertama kali ucapin salam. Fa innahu afdal min raddi, bahwasanya ucapin salam itu lebih afdal daripada kita menjawab salam orang lain. Intinya kalau bisa kita duluan yang ucapin salam. Jangan keduluan orang. Itu yang afdal. Tapi tetap wajib saat orang ucapin salam duluan sama kita wajib untuk menjawab salam ini. Begitu. Wasigatuhu al-kamilah, dan lafaz yang sempurnanya assalamu alaikum. Ucapin assalamu alaikum walau li wahidin wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi kata assalamu alaikum, alaikum itu sebenarnya dalam bahasa Arab untuk 3 orang atau lebih. Kalau 1 orang assalamu alaika, kalau 3 orang lebih assalamu alaikum. Tapi boleh kalau orang itu sendiri kita ucapin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang paling afdal, yang sempurna, yang paling sempurna ucapin salamnya kita mengucapkan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa yazidu raddu, dan kita dianjurkan saat seseorang ucapin salam sama kita untuk menambahkan doa di salam tersebut. Ada orang ucapin salam sama kita nih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kita dianjurkan tambahin sedikit apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratu wa ridwan. Jadi kalau orang ucapin salamnya cuma assalamualaikum, maka kita jawabnya agak lebihan dikit, waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau orang ucapin salamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tambahin lagi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Gitu yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar Rasulullah SAW ala tibyan. Ya, Nabi pernah tuh satu ketika bertemu dengan anak kecil. Kemudian beliau mengatakan assalamualaikum ya subyan. Ya, assalamualaikum ya subyan. Atasmu keselamatan wahai anak kecil. Nabi pakai lafaz kum assalamu alaikum. Bukan assalamu alaikum tapi assalamu alaikum. Walaupun itu sampai 1 orang. Akhirnya kalau 1 orang cukup assalamu alaikum. Tapi Nabi SAW pernah mengucapin assalamualaikum sama 1 orang anak kecil. Jadi boleh kalau kita mengucapin salam sama 1 orang, kita mengucapin assalamualaikum. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang lain Nabi mengatakan assalamu tahiyyatun limillatina. Jadi salam itu adalah tahiyyatun, adalah penghormatan. Salam penghormatan limillatina buat agama kita. Jadi kalau agama-agama lain kagak ada nih. Ya, salamnya beda, pagi beda, siang beda, sore beda. Tapi kalau kita penghormatannya cukup assalamualaikum, itu buat semuanya. Ai sababun li baqa'il ulfa baina ahliha. Jadi salam itu termasuk juga adalah sebab. Sebab apa yang li baqa'il ulfa? Tetapnya keharmonisan dalam keluarga. Makanya kalau keluarga masuk ke rumah udah nggak assalamualaikum, itu udah nggak ada keharmonisan lagi. Tapi kalau masuk ke rumah, kita seorang suami, kita seorang anak masuk ke rumah assalamualaikum, berarti dia menetapkan di rumah itu adanya keharmonisan. Jadi keharmonisan itu bisa disebabkan dengan kita mengucapkan salam saat masuk ke rumah.
atau mau keluar rumah juga begitu. Makanya orang sekarang udah jarang nih yang mau ngucapin salam saat masuk rumah. Bahkan ya itu udah jarang-jarang denger lagi. Ya masuk rumah ngucapin salam. Mudah-mudahan berkah ini ngaji ada lagi timbul kita masuk rumah ya dengan mengucapkan salam. Wa amanun li zimmatina. Begitu juga salam itu amanun sebagai keamanan. Ya, doa keamanan li zimmatina atas tanggungan kita. Jadi kita ngucapin salam sama aja kita ngedoain saudara kita. Nah, bahkan doa yang dilontarkan dan dijawab sama saudara kita begitu juga didoain kepada kita. Jadi kita ngucapin salam sama saudara itu doa buat saudara kita. Itu juga salam yang dijawab sama saudara kita itu juga salam penghormatan buat kita juga. Artinya salam itu adalah doa buat keamanan kita. Fa idza salima muslim 'ala muslim itma'anna wa zala raw'uh. Apabila seorang muslim mengucapkan salam kepada saudaranya yang muslim, itma'anna, maka itu akan tenang. Wa zala raw'uh, dan kagak ada ketakutan. Jadi salam itu bisa ngilangin ketakutan, bisa bikin tenang satu rumah, bikin tenang satu keluarga kalau orang itu dalam kesehariannya masuk rumahnya, keluar rumahnya, bahkan bertemu saudaranya dengan mengucapkan salam. Qala Allah Ta'ala wa idza qitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, fa idza qitum, bila kalian diberikan kehormatan bi tahiyyatin fahayyu, maka berikanlah penghormatan kepada mereka bi ahsani minha aw rudduha, dengan paling bagusnya ya, yaitu salam penghormatan kepada mereka. Aurat duha, atau sebaliknya. Kalau ada orang ngucapin salam sama kita, kita juga ngucapinnya, balasnya dengan sebaik-baiknya balasnya. Kayak tadi tuh, kalau orang cuma ngucapin assalamualaikum, maka kita dianjurkan menambahkan doanya, waalaikumsalam warahmatullah. Kalau orang itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kita jawab dengan sebaik-baiknya jawaban dengan menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratu wa ridwan. Ini anjuran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu Nabi pernah datangin sama seorang Arabi, Arabi, yaitu apa namanya, kalau kata kita ya orang-orang Badui. Datang sama Nabi Muhammad, dia bilang assalamualaikum. Nabi jawab waalaikumsalam. Kemudian Nabi bilang kepada sahabatnya, falahu asra. Orang itu yang mengucapkan salamnya assalamualaikum dapat 10 kebaikan. Orang datang ke Nabi, assalamualaikum. Nabi jawab waalaikumsalam, falahu asra, katanya, buatmu 10 kebaikan. Datang lagi Arabi, assalamualaikum warahmatullahi, katanya. Ya, datang lagi dengan menambahkan warahmatullah. Ya, kata Nabi, waalaikumsalam walahu walaka isrun. Jadi yang datang pertama assalamualaikum dapat 10 kebaikan. Yang kedua mengucapkan salamnya assalamualaikum warahmatullah dapat 20. Datang lagi orang Badui kepada Rasulullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, katanya. Ya, falahu salasun, buat dia 30 kebaikan. Yang keempat datang lagi dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maghfiratuh, falahu arba'un, buat dia 40 kebaikan. Jadi kalau kita mengucapin salam sekedar assalamualaikum dapat 10 kebaikan. Ditambahin lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dapat 30 kebaikan. Ditambahin lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waridwanu wa maghfiratuh, katanya, dapat 40 kebaikan. Jadi semakin banyak kita mendoakan saudara kita, semakin banyak pula kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Mudah-mudahan sunnah ini kita hidupin lagi di rumah kita, di keluarga kita. Mudah-mudahan kita yang ucapkan salam di rumah kita tetap menjaga keharmonisan dalam rumah tangga kita. Amin ya rabbal alamin. Ya